Baik, kita mulai saja ya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah masuk ke room saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. Good morning. How are you this morning? Just fine, thanks. Apa kabarnya pagi ini? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Apakah Bapak Ibu sudah sarapan? Sudah, Pak. Iya. Oke, awali hari Bapak Ibu dengan sarapan ya. Ya, awali harimu dengan sarapan bukan dengan senyuman, karena senyuman tidak mengenyangkan. iya, tidak ada orang yang kenyang karena melihat senyum ya. Oke. Baik, Bapak Ibu ketemu lagi dengan saya di pertemuan sinkronus kedua, agenda kedua pada pagi ini. Ya, alhamdulillah saya senang sekali, saya bangga sekali dengan Bapak Ibu yang tergabung dalam kelompok 2 karena ya tidak ada tugas yang dikumpulkan itu telat. Ya, semuanya sesuai dengan deadline. Ya, walaupun mohon maaf mungkin responnya baru subuh baru sempat direspon ya. Iya. Ya, Pak. Oke. Keteteran, Pak. Iya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang mengerjakan tugas kemarin itu sampai malam ya kondisinya akan fit terus ya. Amin. Kita langgar dulu pesan Haji Roma Irama ya. Jangan suka begadang, Jangan kan? suka begadang, Pak ya. Kalau begadang tidak ada artinya. Iya, begadang tiada artinya. Oke. Baik, Bapak Ibu yang tergabung dalam kelompok 2, belum kita masuk kegiatan kita pada pagi ini, saya akan sampaikan dulu agenda pembelajaran kita pada hari ini. Ya, izin saya share screen, boleh? Silakan, Pak. Oke, Bapak Ibu, bagaimana? Can you see the screen? Bisa Bapak Ibu lihat screen-nya? Yes. Yes. Bisa dilihat ya? Jadi today itu hari ke-14 ya. Hari ke-14. Jadi agenda pembelajaran kita yang pertama kita ngobrol dulu sedikit, bercerita, berbagi pengalaman, belajar kemarin hari ke-13 ya. Apa yang Bapak Ibu alami, apa yang Bapak Ibu dapatkan dan apa yang Bapak Ibu rasakan. Oke. Kemudian yang kedua, paparan tugas individu dan tugas kelompok. Kemudian kita akan melanjutkan sedikit overview substansi agenda kedua, kepemimpinan kinerja, dan yang keempat itu seperti biasa di akhir pembelajaran kita, pembelajaran sinkronus kita itu ada penjelasan tugas asinkronus. Ya, penjelasan tugas asinkronus hari ini. Ya, oke, Bapak Ibu, itu apa ya namanya ya? Kontrak kita lah, kontrak kita pada pagi ini ya. Oke. So far you have any question? Ada pertanyaan, ada saran, pendapat? Belum ya? Belum, Pak. Belum. Pagi. Iya. Oke, masih pagi ya. Itulah. Nah, pakai speaker mau. Terus speaker. Yes. Let's start from kegiatan pertama. Oke, baik Bapak Ibu masing-masing Yang mana? dalam waktu 1 menit cukup Kalau 1 menit. Bapak Ibu bercerita tentang pengalaman belajar Bapak Ibu kemarin di baik pembelajaran sinkronus maupun pembelajaran asinkronus. Ya, 1 orang 1 menit. Ya, 1 orang 1 menit untuk menceritakan pengalaman belajarnya di hari ke-13 kemarin. Oke. Oke. Baik, kita mulai saja ya. Iya.
Ya, kita mulai saja. Saya lihat dari yang sebelah, kalau kemarin sebelah kanan ya, ini saya lihat dari sebelah kiri ya. Saya lihat dari sebelah kiri atas itu ada Pak Sal Fitri. Monggo Pak Sal. Pak Dishub. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi ya? wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi, warahmatullahi Coach, dan selamat pagi teman-teman para peserta PKA Angkatan 2 Lubuk Linggau. Baik, pada sesi ini, sesi awal kita diminta oleh Coach untuk menceritakan apa sih yang kita dapat dari materi yang disampaikan oleh Coach Kami ngisi PJ dulu ya di luar. kemarin. Katakanlah keluh kesah ataupun suka duka dari yang kita dapat kemarin. Pertama sekali saya menanggapi, pertama sekali Pak, terus terang saja kalau sisi katakanlah keteterannya dari pekerjaan atau tugas yang Bapak berikan, mau tidak mau bagi saya yang sudah katakanlah serba kekurangan ini membuat saya sedikit agak down, sehingga dalam penyampaian tugas ataupun mengirim ke kontak WA Bapak, sehingga mungkin pada menit-menit yang terakhir. Nah, yang kedua poinnya dari apa yang Bapak sampaikan banyak sekali yang menjadi masukan bagi saya, terutama sistem cara kita mentransformasikan dalam menyikapi apa yang kita hadapi di pekerjaan. Artinya dalam kita melaksanakan sebagai pemimpin ataupun petugas administrator di instansi yang kita emban saat ini, banyak yang kami dapat apa yang Bapak sampaikan, sehingga kita mampu memanage dari pembelajaran ini, sehingga kita dapat menyesuaikan atau menahan diri jika mungkin ada kelemahan ataupun kekurangan kita di dalam memanage pekerjaan di lapangan dan menghadapi audien yang kita hadapi di lapangan ataupun di kantor gitu. Oleh karena itu sekali lagi dengan adanya Diklat PKA Angkatan Kedua ini dan ketemu dengan coach yang sangat mengesankan bagi saya, yang tadinya diawali dengan cukup tegang dengan sistem pendidikan andragogi yang Bapak sampaikan, sehingga saya melebur merasa kalau memang hal yang terlupa insya Allah akan terbuka kembali di lembaran-lembar yang lama. Mungkin itu sebagai ke depan Pak, saya tetap hubungan bukan hanya di PKA ini, di Diklat ini, tetapi di selanjutnya di hari-hari berikutnya tetap berkomunikasi dan silaturahim tetap terjaga dengan terutama Pak Dr. Alam Syahril MPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Sal Fikri. Lanjut kita ke bawah ke Ibu Flora. Monggo Bu Flora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Salam. Kesempatan yang berikan saya izin. Apa yang saya rasakan saat pembelajaran di 13 itu yaitu banyak sekali yang saya dapat dalam materi ataupun apa yang Bapak sampaikan kepada kami, terkhusus kepada saya, manfaatnya baik itu ilmu maupun semangat saya dalam menghadapi atau melakukan pekerjaan, sehingga saya dapat meminus kekurangan yang ada pada diri saya. Harapan ke depan saya sama seperti Bapak Pak Safitri. Ya, komunikasi ini atau silaturahmi ini tidak hanya sampai di PKA ini saja, namun di kelanjutan komunikasi yang selanjutnya. Jujur Pak, terima kasih. Saya sangat senang mendapat fasilitator Bapak yang bisa membuat kami tegang, tidak tegang, yang
saya banyak kurang jadi pintar bahasanya. Amin. Ya. Demikian dari saya Pak, apabila kata-kata ada yang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bu Flora. Ke bawah kita di Bu Flora ada Bu Asmiati. Ya, Bu Asmiati. Halo. Anybody home? Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Maaf Pak, sinyalnya Pak. Oh, ya. Ya, Apa-apa. yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, terutama untuk Kus yang sangat membuat kita bisa fresh rasanya Pak. Mungkin untuk awalnya pertemuan kemarin, takutnya Bapak kalau menyampaikan materi dengan bahasa Inggris, wah kami bisa mungkin translate nanti Pak. Semoga yang Bapak nanti walaupun bahasa Inggrisnya ada di apa setiap pembicaraan, tapi Bapak translatekan langsung Pak ya. Insya Allah. Karena kalau untuk bahasa Inggrisnya Pak mungkin di bawah standar Pak. Oke. Oh ya, baik Pak. Dari pembelajaran yang saya dapat setelah bergabung dengan Bapak kemarin, rasanya untuk Kus yang ini bisa membuat suasana Pak, dari yang dibilang Ibu Flora tadi sama Pak Salfitri, mungkin yang tegang-tegang Pak bisa langsung kendor rasanya Pak. Alhamdulillah. Ya, jadi untuk materi yang Bapak sampaikan, untuk pembelajaran dari Bapak, kami sangat berharap Pak, semoga nanti juga bisa nanti pembimbingnya dapat Bapak. Amin. Amin. Jadi dari pembelajaran ini Pak, alhamdulillah banyak yang kami dapat pembelajaran dari Bapak, bahwa untuk suatu pemimpin itu Pak kayaknya perlu rileksnya Pak. Ya. Kayak banyak rileksnya, apalagi saya berhubungan langsung dengan masyarakat Pak. Umumnya masyarakat yang di bawah itu, maaf karena pendidikannya di bawah standar gitu Pak. Rata-rata seperti itu. Mungkin kalau Pak Camatnya lebih ada, Pak Kadesnya lebih pintar-pintar, mungkin hubungan masyarakatnya, orang perusahaan bisa. Tapi kalau dengan saya, untuk kedepannya bisa membuat diri saya lebih bisa bermanfaat dengan orang banyak. Jadi mungkin dari ilmu dari PKA Angkatan 2 ini nanti bisa saya terapkan, mungkin apa yang saya dapatkan, walaupun itu tidak maksimal Pak. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, thank you Bu Asmiati dari Sarolangun. Lanjut kita ke samping Bu As, ada Pak Ikro Sugandi. Pak Camat. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Dr. Ariel dan seluruh rekan-rekan peserta PKA Angkatan 2. Kesan dan pengalaman pembelajaran hari kemarin, pertama tentu menambah pengetahuan, ilmu baru, pengalaman-pengalaman baru. Yang kedua, saya belajar mencapai target di waktu yang terbatas dengan kesibukan yang berbagai macam, Pak. Tugasnya kan jam 12 malam ya harus disampaikan itu. Saya lihat di snap WA-nya jam 12 jam malam-malam lewat jalan sepi lagi. Iya. Jadi ya. apa ya? Yang memotivasi saya terutama untuk bisa menyelesaikan sesuatu yang targetnya terbatas, kemudian dengan sumber daya yang seadanya di tengah kesibukan yang seadanya. Dan ini mungkin akan menjadi pengalaman dan bisa apa ya? Akan suatu saat akan dihadapi oleh saya sendiri dalam berbagai hal pekerjaan, apalagi tuntutan atasan, kemudian tuntutan masyarakat dan sejenisnya.
ini memberikan pelajaran bagaimana kita memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya supaya pekerjaan kita selesai dengan efisien dan efektif, Pak. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Thank you, Pak Ikro. Iya, alhamdulillah ya sudah 4 orang, tidak ada yang curhat. Iya, dikasih tugas, keberatan dikasih tugas ya. Kayaknya hari ini siap untuk menerima tugas lebih berat lagi kayaknya. Oke, Aduh. lanjut. Di atasnya Pak Ikro, di layar saya ada Bu Rina. Come on, Bu Rina. Lanjut, Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini setelah kita bergebuk ya mengerjakan tugas kelompok mungkin sampai malam. Artinya maksimal mungkin walaupun mungkin hasilnya belum tentu maksimal, belum tentu optimal. Pengalaman yang kami rasakan sebenarnya kalau bekerja sampai malam itu sudah biasa mungkin Pak ya. Cuman dengan adanya lain tugas kantor, lain dengan tugas pelatihan yang ada batas waktu, tenggat waktu yang sesempit-sempitnya dalam kesibukan kita yang banyak. Terima kasih pada teman-teman kelompok yang sudah ingin yang sama-sama Sama-sama Bu samakan Rina. langkah kita, ritme kerja kita, mungkin menahan kantuk, menahan segala macam untuk mencapai waktu yang tepat, mengirimkan walaupun dengan hasil yang maksimal. Dan itulah pengalaman saya Pak. Dan kalau pendapat saya kepada tutor pada hari kemarin sampai saat ini dengan Pak Alamsyah, alhamdulillah kami santai tapi tetap dikasih tugas, bukan santai benar-benar santai, tapi ada guru-gurunya juga. Jadi kami mungkin berusaha untuk balance, seimbangkan gerakan kami. Kalau Bapak suruh begini harus jam segini, harus memaparkan ini, ya kami coba mengikuti sefleksibel mungkin sesuai kondisi. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Bu Rina sudah berbicara tentang kepemimpinan transformasional ini ya. Iya. Siapa? Jadi seorang pemimpin transformasional ini dia menerima kemajuan dan beradaptasi. Nah, jadi yang dicontohkan Bu Rina tadi beradaptasi ya. Mungkin yang sebelumnya caranya seperti ini, kami mengikuti seperti ini. Dengan saya caranya seperti ini, mengikuti seperti ini. Gitu ya Bu Rina? Oke. Lanjut kita di sebelah Bu Rina ada Pak Sujasno. Masih saudara sama Sujasno. Sujasno, Pak. Kembarannya Sujas, yes. Sujasno. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk rekan-rekan semuanya. Pengalaman pembelajaran di hari ke-13 kemarin itu merubah yang awalnya Bapak kita mengikuti diklat ini begitu macam, karena kan ada beberapa hari kita melaksanakan belajar mandiri. Terus memang banyak sudah ada tugas-tugas yang harus disiapkan. Setelah masuk kemarin kita di pelajaran pada hari ke-13, itu mulai cair. Mulai dapatlah momennya. Mulai dapatlah yang seperti Bapak Sapitri bilang, ibu-ibu yang lainnya bilang, sudah mulai kami bisa mengikuti diklat ini, e-learning ini, dengan merasa agak tidak serius, Bapak. Ada kuisnya, ada teka-tekinya, ada salamnya juga, Bapak. Cuman pagi ini belum ada salamnya gitu, Pak. Oh, gitu. Itu kita lupa gitu, Pak. Itu bikin semangat gitu, bikin ini gitu. Jadi dengan pembelajaran dimulai dari hari ke-13 kemarin itu sudah mulai saya pribadi bisa agak nyaman sedikit, Pak. Walaupun tadi Bapak juga bilang, Bapak-bapak yang lain juga bilang, ibu-ibu mengejar tayang. Jam 12 harus masuk. Setelah Zoom langsung cari bahan begini. Terus banyak juga teman-teman malam tadi komunikasi bagaimana ini itu
itu asiknya sudah mulai ada ininya, Pak. Sudah mulai ada kerjasama. Jadi dari begitu luar biasa di hari ke-13 kemarin itu membuat pribadi saya untuk yakinlah untuk melaksanakan terus tahap-tahap untuk yang panjang ini, Pak, sampai selesai nanti. Mungkin itu apa namanya bagian dari pengalaman saya di pembelajaran di hari 13. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan alfaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Pak Sujasno, kalau apa ya, kalau makanan atau ya makanan itu feel-nya sudah dapat ya. Kalau lagu tuh feel-nya Sudah. sudah dapat. Sudah dapat. Sudah mulai nyambung lagi tuh, mulai. Resepnya Ya, memang Kalau masih yang panjang, selama- Pak. Masih sampai September, Pak, ya. pas di lidah. Memang harus kuat Kalau fisik. sebelumnya lagu Armada mau dibawa kemana hubungan kita ya. Sekarang enggak berlaku lagi tuh. Betul, Pak, betul. Oke. Ya, anggap saja Bapak Ibu ikut pelatihan ini anggap saja refreshing, Pak. Jangan terlalu dipikirkan lah. Yang penting ingat pesan saya kemarin yaitu ikuti semua prosesnya. Nah, gitu. Ikuti semua prosesnya. Ya, kerjakan tugas, masuk Zoom, misalnya kan tidak meninggalkan, ini kan pada saat klasikal mungkin tidak meninggalkan apa jam pelatihan di atas 9 jam. Kok nggak salah di atas 9 jam. Kalau tidak boleh meninggalkan ya jam pelatihan di atas 9 jam gitu ya. Oke, jadi ikuti segala prosesnya supaya nanti apa ya? Tidak lagi lagu Armada, Pak ya. Iya. Kita Apa itu yang akhirnya bagusnya? pada itu lagunya lagu Dewi Persik nantinya ya. Indah pada waktunya. Iya. Oke, tadi apa yang saya lupa tadi, Pak? Salam, Pak. Apa yang saya lupa tadi? Ya, salam, Pak. Belum pada pagi ini biar Salam. itu mau bikin juga kita supaya semangat gitu. Oh, gitu. Oke. Kalau teka-teki saya sudah siap, Pak, teka-teki. Iya. Nanti setelah 10 kita teka-teki apa mau teka-teki selingi teka-teki dulu hari ini. Setelah Pak Sujasno. Ya. Besla dulu, Oke. Pak. Kita teka-teki dulu ya. Ya. Saya teka-teki ya. Nanti tulis saja di kolom chat ya, di kolom chat jawabannya. Saya punya pertanyaan, tapi kelanjutan dari yang kemarin. Kalau yang kemarin itu kata kuncinya itu adalah keliling dunia ya. Kata kuncinya keliling dunia. Nah, kalau ini kata kuncinya keliling dunia dengan cara mundur satu langkah. Nah, keliling dunia dengan cara mundur satu langkah. Pertanyaannya ya, jika Bustanil pergi ke Amerika dan Flora pergi ke Ethiopia, kemanakah Pak Sujasno pergi? Nah, jika Bustanil Arifin ke Amerika dan Flora ke Ethiopia, maka Sujasno pergi ke mana? Silakan tulis jawabannya. Iya. Yo. Karena yang minta Pak Sujasno, maka nama Pak Sujasno. Iya. Amerika. Ya. Bustanil ke Amerika, Flora ke Ethiopia, maka Sujasno pergi ke mana? Yo, Pak Nasrun. Pak Camat. Mana ya? Belum ada yang jawab? Keliling dunia, cara baru satu langkah. Belum satu langkah keliling dunia berarti, Pak. Keliling dunia dengan cara mundur satu langkah. Ya, mundurnya boleh mundur cantik kayak Syahrini kan, maju mundur cantik. Pak Ikra Singapura belum, Pak Nasrun Amerika belum. Amerika sudah dikunjungi Pak Bustanil, Pak Nasrun. Korea belum, karena Bu Flora dia tidak ke Korea, dia ke Ethiopia. Pak Bustanil ke Inggris, no. Indonesia, no. Pak Herman, Pak Topik. Bu Yunita ke India, no. Belum ada yang tepat.
Masih ada yang mau mencoba lagi? Keliling dunia. Belanda, Pas, Pak Pak. Julius. Belum. Bukan Pas. Pak Julius. Belum ada? Oke, saya kasih ke clue kuncinya ya. Pak Bustanil, huruf London, Pak. depannya apa? Huruf depannya apa? Bustanil. B. B. Amerika. Kalau mundur satu langkah sebelum B apa? Amerika. Negara apa yang diawali dengan A? Amerika. Amerika. Bu Flora, huruf depannya apa? F. Mundur satu langkah sebelum F? E. Negara apa itu? Ethiopia. Ethiopia. Sekarang Pak Sujasno, huruf depannya apa? S. S. Sebelum R. S, mundur satu langkah? London berarti Pak. Rusia. R. Jadi jawabannya bisa Rusia, Rusia. bisa Roma, Roma. bisa apa lagi? Iya. Rusia. Pokoknya diawali dengan huruf R. Persepsinya mantap. Iya kan? Karena Pak Sujasno kan S, mundur satu langkah R jadinya kan? Kan contohnya dua tadi, Bustanil B, mundur satu langkah A, Amerika. Flora F, mundur satu langkah Ethiopia. Maka Sujasno Ke Rusia Pak ya. Rusia. Kalau Pak Nasrun kemana? Nasrun? Amerika tadi Pak. Mundur satu langkah. Nasrun kemana? Moldova. Sujasno Moldova. ke Rusia. Persepsinya belum ini. Nasrun Belum ke- fokus tuh. Inggris. Mana? Moldova. Nasrun ke Malaysia. Kan sebelum N kan M. MM. Iya, Malaysia, Maroko, Manado. Manado. Kalau Ikro pergi kemana? Ikro? Hongaria, Pak. Hongaria, betul. Hongaria, Holland. Kan sebelum I kan huruf H. Iya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Lanjut kita tadi Pak Sujasno, sekarang Pak Julius. Di atas Pak Julius, saya Pak Julius. Cerita sedikit 1 menit Pak Julius, pengalaman kemarin, belajar kemarin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengalaman mengikuti pelatihan hari 13 kemarin bersama Pak Coach Ariel, nah saya rasa sangat berkesan Pak karena mengasah cara kepemimpinan transformasi saya yang mungkin selama ini kita itu karena jarang mendapatkan pelatihan kepemimpinan mungkin agak beku gitu Pak pemimpinannya Pak. Jadi setelah kemarin belajar kepemimpinan kinerja, apalagi yang berkesan saya waktu disuruh membuat analisis kompetensi Pak. Karena udah lama nggak membuat kajian analisis itu Pak, menganalisa. Jadi banyak membaca literatur lagi dengan dengan waktu yang dikasih sangat mendesak, jadi ya membuat kita sebagai seorang pemimpin itu gimana cara menyelesaikan suatu tugas dengan waktu yang terbatas dapat kita selesaikan walaupun hasilnya belum maksimal. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, artinya berhasil saya ya membuka kembali memori lama Bapak Ibu ya. Iya. Iya, tadi kata Pak Julius sudah lama tidak belajar tentang membuat analisis, mengulang-ulang kembali ya Pak Julius ya. Dan hasilnya bagus Pak, hasilnya bagus. Sudah saya baca. Oke, lanjut kita sebelah Pak Julius ada Pak Bustanil. Silakan Pak Bustanil. Ya, siap Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi. Baik Pak, terima kasih Coach Ariel. Kita bertemu lagi pada hari ini Pak. Baik Pak, kami sangat berterima kasih sekali Pak kepada Coach Ariel atas pembelajaran ini Pak. Ini sangat bermanfaat sekali bagi kami Pak. Karena terus terang Pak, pendidikan PKA ini Pak, banyak Pak rekan-rekan kami eselon 3 yang belum berkesempatan Pak. Ya, jadi betul. kita patut bersyukur Pak, sehingga kita bisa melaksanakan PKA ini Pak, bersama kawan-kawan yang dipimpin oleh Coach Ariel.
Baik Pak, terkait dengan kepemimpinan transformasional, ini adalah pemimpin yang bisa beradaptasi Pak, bisa menyesuaikan dengan keadaan Pak. Ya. Pak, kata adat itu Pak, di mana langit dijunjung, di situ di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung Pak. Artinya kita selaku pemimpin di situ bisa menyesuaikan Pak dengan semua keadaan Pak. Dengan irama yang ada, dengan keadaan yang ada. Jadi Pak, kita ini eselon 3 jangan rasa eselon 2 Pak. Jadi kita tahu diri Pak. Nah, kita seperti itu Pak. Saling mengingatkan kita semua. Yang selanjutnya pembelajaran ini Pak, terus terang ini memacu adrenalin Pak. Memacu semangat kita dengan tugas. Kita saling berinteraksi Pak, saling berkomunikasi. Sudah belum individu dikejar kelompok. Jadi kita adrenalin kita keluar Pak. Jadi aura pemimpin kita keluar Pak. Nah, jadi semua semangat merefresh kembali Pak. Ya, jadi kita semua terpacu Pak, semua terpacu sehingga tugas ini bisa kita selesaikan sesuai deadline waktu yang telah ditentukan. Dan Pak, saya ingat terus di benak saya ini dari Coach Ariel ini 3S Pak. Serius, santai, dan selesai. Nah, mudah-mudahan kita semua di PKA Angkatan 2 ini bisa selesai Pak. Bisa selesai dengan baik semuanya Pak. Terima kasih Pak. Saya lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi sepertinya yang disampaikan Pak Bustanil ini ada pesan tersirat ini. Wah, ada pesan tersirat karena kemarin sudah uji adrenalin. Kayaknya hari ini istirahat dulu uji adrenalinnya ya. Amin, amin, amin. Amin. Kasih Coach. Oke, tapi tugasnya tetap ada, cuma mungkin tidak seperti tugas kemarin. Ini agak ringan tugasnya. Iya. Baik, thank you Pak Bustanil. Sebelah Pak Bustanil ada siapa lagi nih? Udah pindah lagi layarnya ini ya. Sudah Bu Flora ya, Bu Flora. Bu Flora belum ya? Sudah. Oh sudah. Pak Nasrun. Pak Nasrun ya di bawahnya. Siap Pak, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini nampaknya pada cerah semua, alhamdulillah. Semua sampai penghujung. Ya, doa kami dan harapan kami setelah berakhirnya PKA 2 ini mudah-mudahan jangan ada yang tercecer gitu loh Pak. Amin. Kemudian dalam hal pengikutan pelatihan sesuai dengan Pak Bustamil tadi, kami suatu hal yang keberuntungan juga di antara banyak eselon 3 ikut digabungkan dalam PIM 3 ini. Nah, tentu dalam hal leadership kepemimpinan kami betul-betul ingin belajar sepenuhnya bagaimana kepemimpinan yang diharapkan sesuai dengan tuntutan jabatan. Kami melihat dari Bapak mulai memasuk acara ini, itu memang suatu ada hal psikologi yang betul-betul muncul untuk mengarahkan perhatian untuk ke materi ini. Seperti contoh tadi, ya kalau kita masih belajar di SD itu ada namanya apersepsi 15 menit. Nah, Bapak sudah masuk di situ rupanya. Jadi Bapak itu memang betul-betul orang tua kami, memang orang-orang pedagogiknya ini, betul sekali ini nampaknya. Jadi kita sudah diarah, difokuskan. Nah, dari teknis Bapak menyampaikan kepada kami, mudah-mudahan di samping kesehari-harian dalam keluarga, tentu kita diamanahkan dalam hal ini mungkin Bupati atau Wali Kota untuk memegang jabatan sebagai saya sebagai camat, kemudian kepala bidangnya yang lain, tentu bisa mengayomi, kemudian bisa menjalankan roda pemerintahan dan tanggung jawab yang kita masing-masing. Sesuai apa yang dikatakan Bapak tadi, karena sekarang ini kita yang namanya pembelajaran orang dewasa, tentu pendekatan persuasif. Kalau kita lihat, kadangkala kita ada anggota kita yang 25 orang. Nah, daripada 25 orang itu tidak semua karakternya sama, bermacam-macam. Kadang ada yang nusuk dari belakang, kadang ada ini. Ya, dengan adanya seperti itu, dengan pembelajaran ini yang Bapak sampaikan kepada kami, sehingga kami bisa memilah bagaimana mengatasi kepada karakter yang seperti ini
kemudian karakter yang seperti ini. Jadi Pak, harapan kami Pak, memang kesana sekalian kita. terima kasih Yalah, atas tunggu dulu. ilmu Saya lagi Zoom meeting, yang Pak. Bapak walaupun baru Bapak tunggu di disampaikan belum penuh, belum keseluruhan, tapi dengan harapan setelah akhir ini kami bisa mengimplementasikan ke tempat kerja kami masing-masing. Itu Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasrun. Ya, jadi sama seperti katakan Pak Bustanil tadi ya. Kesempatan itu tidak akan datang 2 kali ya. Iya, dan harus dimanfaatkan. Nah, harus dimanfaatkan. Manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, manfaatkan sebaik-baiknya. Oke. Baik, terima kasih Pak Nasrun. Lanjut Pak Ikro. Pak Ikro sudah tadi ya. Yang belum siapa ini? Yunita yang belum. Ya, yang belum Pak. Oh, Bu Yunita ke Bu Dokter. Iya Pak. Ya, Bu Dokter salah. Saya ingat Bu Bu Camat, Dokter Pak. Indah. Saya ingat Dokter Indah kelompok 1. Salah suntik kalau. Silakan Bu Yunita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mohon maaf pagi ini mungkin saya agak terlambat masuk ke dalam Zoom meeting karena memang sinyal di sini luar biasa, kadang timbul, kadang ada. Jadi hilang timbul, Pak. Jadi kami menyesuaikannya susah. Iya. Iya, tapi alhamdulillah Pak, walau bagaimanapun caranya, alhamdulillah pagi ini saya walaupun terlambat tetap bisa bergabung. Baik, kesan saya dan pengalaman saya mengikuti kegiatan yang Bapak berikan, materi yang Bapak berikan beberapa hari di hari ke-13 ini. Ini sungguh luar biasa ya Pak. Jadi kami yang tadinya tidak kenal sekarang bukan tidak kenal lagi, langsung akrab gara-gara hanya satu tugas dikasih hanya waktu 1 malam, nggak sampai 1 malam, setengah hari sebenarnya Pak. Jadi tadi malam, iya, kami yang tadinya tidak kenal sudah langsung bisa komunikasi dengan dalam satu tim, satu kelompok. Jadi memang Pak, materi ini sangat luar biasa, apalagi bagi kami yang mana pemimpin transformasional itu kami adalah memang yang mampu beradaptasi di bawah, yang mana seperti Bapak sampaikan mungkin kami sudah melaksanakannya, tapi belum tahu secara teorinya. Begitu yang Bapak sampaikan kemarin, kami rasa-rasa di lapangan, oh mungkin seperti ini, ada mendekatinya. Jadi memang sudah menjadi acuan kami Pak, makin memperkaya wawasan dan pengetahuan dengan materi-materi yang Bapak berikan itu sungguh luar biasa bagi kami. Tapi memang waktu awal masuk kegiatan ini, pembelajaran ini, itu memang agak sedikit deg-degan karena sudah lama tidak ada diskusi ataupun tugas kelompok seperti ini yang memang dibutuhkan waktu singkat tapi harus siap untuk mengemukakan argumen terkait dengan apa-apa yang sudah kita pelajari. Mungkin itu saja Pak kesan dan pengalaman saya di sini, dan alhamdulillah pagi ini kami sudah siap menerima lagi Pak materi dari Coach Ariel yang buat kami semangat Pak untuk mengikuti kegiatan hari ini. Mungkin itu saja Pak penyampaian dari saya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu Yunita. Ya, Ibu Yunita dari Bungo ya. Oke. Bungo, Pak. Iya, dari Bungo. Ya, jadi betul Bu. Jadi kami fasilitator hanya mengingatkan kembali. Oh, ternyata ini ya, secara teori ini gitu ya Bu Yunita ya. Ya, artinya secara substansi apa yang disampaikan di pelatihan ini itu semuanya sudah diterapkan, sudah dilaksanakan gitu, sudah dilaksanakan. Oke. Masih ada? Udah berpindah lagi nih layar tempat-tempatnya. Bu As sudah Bu As? Sudah ya? Sudah. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi Bapak Ibu, terima kasih atas tanggapannya, atas berbagi pengalamannya. Jadi saya ingat yang dikatakan Pak Nasrun tadi ya, mana Pak Nasrunnya? Mungkin Pak Nasrun yang kata Bu Yunita tadi ya, timbul tenggelam. Iya. Oke. Ya, seperti katakan Pak Nasrun tadi, ya apa yang saya lakukan itu sebenarnya ya apa ya? Tidak jauh beda. Kita kan kami juga sebelum memberikan materi kan membuat
apa ya, rancang bangun desain pembelajaran. Jadi langkah-langkah yang dilakukan ya, setelah ini apa gitu ya. Oke, jadi yang dikatakan Pak Nasron tadi betul itu, jadi sudah terarah. Jadi sebelum masuk ke materi ya, peserta diminta dulu untuk flashback. Nah, kalau istilah Pak Nasron tadi persepsi. Nah, kalau dalam guru, iya, jadi mengingat kembali apa yang dipelajari sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, sekarang kita lanjutkan ke desain pembelajaran kita yang kedua. Yang kedua, Bapak Ibu, sebentar saya share screen lagi, mengingatkan kembali. Ya, saya share screen. Yang kedua kita ada presentasi ya. Ya, kita ada presentasi. Nah, untuk presentasi ini oke. Kita lihat yang kedua. Oh iya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu miss nanti bisa ditonton ulang saja tayangannya ya. Iya, bisa tonton ulang tayangannya. Ya, jangan lupa saja LCS. Apa LCS? Like, comment, and subscribe. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke agenda pembelajaran kedua kita, yaitu kita presentasi tugas kemarin hari ini, di mana tugasnya ada 2, tugas individu dan tugas kelompok. Jadi Bapak Ibu sudah saya minta untuk membuat bahan tayang sebagai bahan presentasi, ya, sebagai bahan presentasi, mengingatkan kembali tugas kita yang kemarin untuk tugas individu, Bapak Ibu, saya minta untuk mencoba menjadi semacam apa ya, pemimpin transformasional, bukan, manajemen perubahan sektor publik, membuat perencanaan perubahan diawali dengan pemetaan kompetensi, pengembangan kompetensi staf atau pengembangan kompetensi pegawai yang ada di organisasi Bapak Ibu. Kemudian untuk tugas kelompok, ya, tugas kelompok itu Bapak Ibu pilih di salah satu unit kerja dari anggota kelompoknya, kemudian membuat semacam peta jejaring kerja ya, ya, membangun jejaring kerja dengan stakeholders. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita langsung saja mulai ya. Bagaimana kalau kita mulai dari kelompok dulu ya, dari kelompok dulu. Nanti setelah kelompok, tanggapan dari saya, nanti kita lanjutkan ke, ya, gimana Pak Bustani? Izin ke toilet sebentar, Pak. Oh iya, ya. Kira-kira tadi mau ada usul. Oke. Tapi di kelompok ini ada ahli hisab nggak di sini? Ada ahli hisab ya? Ada Pak, ada Pak, ada. Saya ahli yang TBPMPD. Ya, saya takutnya ahli hisab ini izin ke toilet, nggak taunya bukan ke toilet, tapi dia, iya, Bisa buka. iya, karena ahli hisab tadi kan. Oke, baik, kita lanjutkan. Kita mulai dari kelompok ya. Kita tugas kelompok dulu. Kelompok 1 ada Ibu Rina, Bu Yunita, Pak Julius, dan Pak Salfitri. Silakan. Kemarin sepakatnya siapa yang jadi juru bicaranya? Silakan. Silakan dipaparkan. Pak Julius, Bu Yunita, siapa lagi kelompok 1? Bu Rina dan Pak Sal. Ya, Pak. Ya. Siapa yang jadi Fitri, silakan Fitri, maaf dengan izin Pak. Ya. Pak Coach, ini bahan sudah saya kirim ke Bapak. Mohon kesediaan Bapak untuk membantu menampilkan Pak. Saya keterbatasan saya untuk kebetulan di laptop saya. Yang kelompok Pak, yang kelompok Biar sudah ini, Bapak. bentar. Ya, Bu Rina bantu. Oh, Bu Rina. Ya. Oke, yang kelompok ya Pak ya. Siap Pak. Oke.
Oke, dibantu Bu Rina boleh? Ya, bentar, Pak. Dibantu saya juga oke. Silakan Bu Rina. Bu Rina jadi Asrot. Ya. Kemarin Asrot Mau ke pulpen Bapak ini. asisten sorot ya. Disimpan di mana? Kita tahu nanya terus. Di mana bukunya banyak? Oh, jadi dulu. Ini. Udah kelihatan? Sudah Bu Rina, sudah bisa ditayangkan Bu Rina? Belum tampil ya, Pak? Ini Bapak. Bentar, Belum, bentar. belum Bu, belum Bu. Oh, tadi sudah. Di share ini. share. Itu di screen. Nah, gitu masukin di klik. Oke. Thank you. Tutup nah. Tutup. Oh, belum lupa klik share-nya. Oke. Nah, udah kelihatan Bu Rina. Silakan Pak Sal. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati. Gus Aril, pada kesempatan ini kami mencoba untuk mempresentasikan dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang. Ada Bu Rina sebagai Asrot, asisten sorot Pak. Ya, asisten sorot boleh ataupun senior kami lah, kemudian ada Pak Julius, kemudian ada Bu Yunita, Bu Camat yang sangat fresh pada pagi hari ini. Baik, pada kesempatan ini kami diminta oleh Coach untuk mencoba memaparkan salah satu dari materi kita terkait menyambung dari agenda kepemimpinan kinerja ini. Salah satu agenda lain di materi tersebut yaitu jejaring kerja. Di sini kami mencoba, sebetulnya Pak, kami mohon maaf tadi malam itu yang kami sampaikan tadi pagi, keteteran waktu dengan keterbatasan skill dalam pengelolaan IT dan fasilitas yang sangat minim, sehingga kami sedikit mengakui kontak sini sana sama Ibu Rina yang cukup sigap untuk menyelesaikan profile, sehingga kami pada pagi ini dapat sedikit mencoba untuk menyampaikan slide di depan teman ataupun coach yang kami hormati dan kami banggakan ini. Adapun topik yang kami coba dari jejaring kerja ini setelah kebingungan, yaitu penanganan stabilitas angkutan batubara di Kabupaten Selangor. Nah, tentunya beralasan kami, kenapa kami mencoba penanganan stabilitas. Kami merasa tadinya kan Bapak menyarankan ada baiknya jejaring kerja ini sebagai objeknya di kantor camat Bebeko, tapi karena kantor camat Bebeko cukup luas dalam jejaring kerja, kolerasi dan kolaborasi tentang pekerjaan juga cukup luas. Di sana kita ketahui banyak lintas sektoral, unsur terpika dan unsur prokompindanya di sana. Tetapi mungkin karena belum berkesempatan dan sepakat di kelompok 1 ini, kita coba-cobalah di sektor perhubungan. Oleh karena itu, itulah dasar awalnya kami mencoba untuk penanganan stabilitas angkutan batubara di Kabupaten Selangor. Nah, dari sini naik Bu, next Bu, Bu Rina naik kedua. Di next Bu Rina. Ya, next. Dinaikkan Bu. Slide-nya Bu, izin Bu. Ya, tidak yang nomor 2, slide 2 Bu. Nomor 2, oke. Baik. Tentu di jejaring kerja ini banyak definisi-definisi baik para ahli yang banyak kita lihat di
terbitannya di buku-buku lain ataupun referensi lain, sehingga kami mencoba dari hal yang lain itu. Adapun jejaring kerja ini adalah proses aktif membangun dan mengelola hubungan yang produktif baik personal maupun organisasi. Ini kami coba menarik katakanlah bagian dari definisi menurut Wayne E. Baker 1994. Next book. Nah, kami lihat dari jejaring kerja ini ada pemahaman. Pertama, berkontribusi pada kesejahteraan sosial. Nah, artinya kita dengan melakukan jejaring kerja ini ada kontribusi kita, baik itu intern atau eksternal maupun internal. Kemudian banyak mengarah pada gagasan atau pertukaran ide dengan adanya kita melakukan jejaring kerja antara satu instansi maupun dengan instansi internal maupun instansi eksternal. Kemudian poin lain dapat meningkatkan kepercayaan profesional dari person maupun audien yang kita lakukan jejaring kerja. Kemudian memperluas visibilitas kita dalam hal pemanfaatan dari jejaring kerja ini. Banyak yang kita dapat lakukan dalam kebersamaan. Kemudian dengan adanya jaring ini luas, banyak kita dapat menambah keuntungan ataupun outcome-nya dari jaring kerja ini. Next book. Kemudian ada prinsip dari membangun jaring kerja ini harus ada dasarnya juga, harus sama atau punya kesamaan visi dan misi. Kemudian juga trust kita, kepercayaan kita antara instansi lain ataupun jaring-jaringan kita yang dilakukan dalam hubungan kerja ini. Kemudian ada stake and give-nya, saling menguntungkan antara kita, instansi kita maupun instansi vertikal ataupun jaringan kerja, baik itu di perusahaan maupun instansi yang lain di luar instansi kita. Kemudian kita tanamkan komitmen yang kuat antara prinsip yang kita lakukan dalam hal apa yang harus kita lakukan. Ini melihat di definisi. Kalau kami lihat tadi dari pandangan stabilitas angkut batubara, ada komitmen dalam hal menekankan atau menjalankan dari instruksi barangkali, ataupun ingup, ataupun instruksi bupati, ataupun ada kesepakatan lain yang melibatkan pihak lain dalam hal untuk menangani jejaring prinsip dari jaring kerja. Next, Bu. Kemudian apa ya tujuan yang ingin kita capai dalam organisasi, dalam membangun tujuan yang ingin kita capai atau organisasi yang kita capai dalam membangun jaring kerja. Pertama, meningkatkan partisipasi masyarakat. Nah, ini dampak membangun kesadaran masyarakat terhadap eksistensi apa yang menjadi kesepakatan dan organisasi tersebut, dan menumbuhkan minat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengembang organisasi. Nah, dengan tujuan yang kita capai, mudah-mudahan berefek dengan apa yang kita lakukan di masyarakat ataupun dampak publik. Next, Bu. Terhadap publik. Next, Bu. Kemudian dapat meningkatkan mutu dan relevansi dari dinamika perubahan atau perkembangan masyarakat yang sangat tinggi, sehingga perlu membangun jejaring kerja guna merancang program yang inovatif, meningkatkan mutu, layanan dan relevansi program dengan kebutuhan pasar atau kebutuhan publik. Mungkin Pak, dari sisi definisi ataupun relevansi dari jejaring kerja itu yang dapat kami sampaikan. Tapi hal yang lain perlu kami pada kesempatan ini, kenapa kami tidak ditampilkan data dukung sesuai permintaan Bapak, itu keteteran waktu, Pak. Kemarin kami coba memasukkan saran terhadap Bu Rina sebagai petugas ataupun yang kami percaya untuk membuat slide ini. Ada beberapa data dukung
antara kolaborasi jaringan kerja ini seperti Dinas Perhubungan yang berkolaborasi dengan pihak kepolisian, pihak keamanan, kemudian Pol PP, instansi lain. Nah, sehingga kita lihat khususnya di Kabupaten Selangor dengan adanya maraknya batu bara ini menimbulkan suatu kemacetan. Nah, dengan adanya jaringan kerja kita kemacetan tersebut menimbulkan suatu keresahan di tingkat masyarakat. Nah, diharapkan banyak instruksi harapan dari baik itu satu pemerintah yang kita mengayomi masyarakat menindaklanjuti sehingga stabilitas dari kemacetan yang ditimbulkan oleh tidak mengikuti aturan yang keluarnya dari mulut tambang dapat terlaksana atau dapat dikurangi sehingga tingkat stabilitas di masyarakat dapat tercapai. Mungkin itu poinnya Pak yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Kenapa kami ngambil judul itu tadi mungkin tidak sesuai dengan harapan ataupun tidak menyentuh dari referensi ataupun dari materi. Kami mohon maaf Pak, kami sudah juga berkonsultasi dengan antar kelompok. Kira-kira materi ini kemana arahnya? Kira-kira materi ini kemana maunya? Dalam hal suatu kebingungan ditambah lagi kesibukan ada tugas individu sehingga bukan terkesan seadanya, bukan seperti itu Pak, tapi itulah suatu kemampuan bagi kami. Oleh karena itu kami mohon masukan dan bimbingan dengan coach yang kami banggakan, kemudian masukan dan saran dari teman-teman peserta PKA Angkatan 2. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan dari Bu Rina menanggapi menyampaikan dari presentasi ini atau menambahkan dari Bu Yunita dan Pak Yulis dari yang apa disampaikan Bu Rina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Safitri selaku jubir. Jubir Bapak Ibu tahu ya jubir ya, juru bibir. Juru bibir. Juru bicara. Ya, dari kelompok 1. Bapak Ibu mungkin kita maju dulu 3 kelompok baru kita diskusi ya. Ya, Pak. Bagaimana? Siapa? Ya, itu agak sesuatu. Silakan kelompok 2. Kita kasih tepuk salut dulu untuk kelompok 1. Tepuk salut. Salut. Silakan kelompok 2. Siapa jubirnya siapa? Izin kelompok 2 kepada yang terhormat Ibu Flora. Pak Bustamian Asror. Asisten sorot. Silakan Bu Flora. Terima kasih atas diberikan kesempatan kepada kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan semangat. Baiklah, saya akan mencoba Pak jejaring kerja kelompok kami itu yang saya beri judul jejaring kerja dan implementasi terhadap bantuan ternak itik di Dinas Perkebunan dan Peternakan. Ya. Seperti kita ketahui Pak, jejaring kerja adalah proses aktif untuk membangun dan mengelola hubungan-hubungan produktif baik itu hubungan perorangan maupun hubungan organisasi baik secara internal dan maupun secara internal. Di sini seperti kita lihat pada peta kerja, dinas kami membangun jejaring kerja dan berkolaborasi dengan stakeholder terkait dalam memberikan bantuan ternak itik ini yang diberikan kepada kementerian. Jadi BPTU kementerian itu berencana atau memberikan bantuan itik kepada kami dengan bersinergi dengan BPTU Sembawa. Nah, dalam hal ini ketika akan melaksanakan kegiatan tersebut, tentulah kita harus melakukan kesamaan tujuan, visi dan misi serta komitmen yang akan kita jalani sehingga kegiatan tersebut antar jejaring dan kolaborasi dan implementasi yang kita jalani akan mendapatkan hasil yang baik. Jadi, dalam proses itu, seperti lihat kita pada peta, orang kementerian berdampingan dengan BPTU Sembawa berkoordinasi ataupun berinteraksi, berkonsultasi ke dinas kami, kemudian
kepala dinas dan sekretaris serta saya itu bermusyawarah. Namun dalam untuk melaksanakan bantuan ternak tersebut, tentulah kita harus berkolaborasi dengan Dinas Pertanian atau yang sekarang disebut dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Mengapa demikian? Karena ketika akan melaksanakan tersebut, kita harus membuat tim efektif. Jadi seperti kita ketahui, tim efektif itu tim yang untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan tujuan sama sehingga menghasilkan yang baik. Jadi kita tetap berkoordinasi dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, di mana mereka mempunyai stakeholder yaitu PPL. PPL yang menangani kelompok-kelompok binaan masyarakat yang akan mendapatkan bantuan ternak itrik tersebut sehingga tidak akan terjadi kesalahan dalam menerima penerima manfaat tersebut. Seperti dilihat pada gambar itu, nah di situ kami berkolaborasi, tentunya berkoordinasi dan berinteraksi dengan Dinas Ketahanan Pangan. Setelah itu kami melakukan memanggil tim efektif untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Mungkin itu ada gambar berdua Pak dengan tim efektif kami. Nah setelah duduk bareng di meja, kita pun berangkat ke tempat yang akan diberikan bantuan tersebut. Mungkin itu data pendukungnya ada di Swedwood, kemudian kita bermusyawarah ke kelompok yang mana akan dijadikan titik bantuan tersebut, apakah kelompok itu memang memenuhi syarat dan tidak. Jadi bareng-bareng Pak kita ke situ. Jadi ketika sudah melaksanakan kegiatan tersebut, misinya sudah tahu, komitmen sudah tahu, peruntukan sudah tahu, insya Allah dalam melaksanakannya berhasil. Karena harapannya itu kita harus dapat meningkatkan pelayanan terhadap publik dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi dengan jejaring kerja dan stakeholder yang terkait dengan suatu komitmen dan tujuan dan visi yang sama, insya Allah dapat terwujud. Demikian dari kelompok kami Pak. Apabila ada yang salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus tugasnya. Kita kasih tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terakhir kelompok 3. Baik, Kelompok 3 siapa? Jubirnya? Saya pembicara di awal, Pak. Ibu As, Pak Ikro, dan Pak Taufik. Ya, saya pembicara di awal, Pak. Apakah suara saya terdengar, Pak? Jelas, Pak. Dengar. Jelas, Pak Ikro. Silakan. Baik. Mohon izin, Pak. Oke, lanjut. Sebentar, Pak. Apakah presentasinya berpindah, Pak? Ya, betul Pak Ikra. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach Ariel yang kami hormati, rekan-rekan serta kawan-kawan dari kelompok 3, izinkan saya membuka pendahuluan dulu presentasi tugas kelompok kami. Kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama Ibu Asmiati, kemudian saya sendiri, kemudian Pak Herman Taufik. Isu yang kami angkat yaitu tentang terkait kebakaran hutan lahan di wilayah kecamatan. Hal ini didasari pada ada keterkaitan di antara kami bertiga, terutama kami berdua, Pak Herman dan saya selaku camat, kemudian Bu Asmiati selaku bekerja di dinas sosial yang sebagian besar pekerjaannya tentang penanganan bencana. Baik,
kebakaran hutan dan lahan sesuatu hal yang sering terjadi di akhir-akhir ini, terutama di tahun kemarin di wilayah kami juga banyak terjadi kebakaran hutan, kemudian terdeteksi hotspot dan perlu penanganan dan kerjasama di berbagai sektor. Di kebakaran hutan itu terdiri dari pengendalian, kemudian pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran yang dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, penegak hukum, pihak swasta, masyarakat, dan pengusaha. Kemudian faktor yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan lahan berdasarkan pengalaman kami ada beberapa faktor, yaitu 2 faktor kalau bisa disimpulkan. Yang pertama itu faktor alam seperti cuaca, kemudian di daerah perkebunan misalnya ada hasil sisa-sisa pembersihan lahan kemudian tidak dikumpulkan sehingga ada orang lewat untuk rokok dibuang ke situ sehingga terjadi kebakaran. Kemudian faktor manusia biasanya adalah adanya pembukaan lahan oleh manusia, oleh pengusaha, oleh perusahaan dengan cara melakukan pembakaran atau dibakar. Beberapa langkah yang dilakukan dalam pengendalian kebakaran hutan di kecamatan, yaitu yang pertama itu pencegahan, di mana item-item kegiatannya itu pembuatan satuan petugas pemadam kebakaran, kemudian pembuatan rambu, kemudian penyuluhan kebakaran, kemudian mengukur luas area lahan kritis, sehingga ini langkah ini adalah langkah deteksi dini dalam penanganan kebakaran hutan. Kemudian saat terjadi kebakaran, yang pertama tentu evakuasi, kemudian mencegah kebakaran hutan menjadi meluas, kemudian juga memadamkan sendiri kebakaran hutan tersebut. Kemudian langkah yang ketiga yang dilakukan yaitu pengukuran area yang terbakar, kemudian perhitungan kerugian, melaporkan rehabilitasi area, dan evaluasi kebijakan. Apakah kebijakan tentang penanganan kebakaran hutan di wilayah itu sudah pas atau perlu dirubah atau ditambahkan? Karena masing-masing wilayah tentu ada keunikan dalam penanganan kebakaran hutan ini. Terlebih lagi ada yang berhubungan dengan penduduk, masyarakat. Tentu ini harus ada sedikit tali ulur antara pemerintah dan masyarakat, penegakan hukum, dan sejenisnya. Kemudian selanjutnya stakeholder yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan ini tentu ada pemerintah daerah, di dalamnya ada berbagai OPD teknis, kemudian ada penegak hukum, kemudian pihak swasta atau pengusaha, dan terakhir adalah masyarakat. Berikut kami tampilkan peta jajaran kerja. Ada 4 diagram atau bagan lingkaran. Di sana Bapak Ibu bisa lihat Pemda, di sana ada OPD teknis, ya salah satunya tadi Bu Asmiati di Dinas Sosial. Biasanya kalau Dinas Sosial itu ketika terjadi bencana untuk penanganan pasca bencananya. Kemudian kecamatan kami, desa, kemudian penegakan hukum ada kepolisian, TNI, kejaksaan, kemudian pihak swasta dan pengusaha, kemudian masyarakat, dan semua pada posisi koordinasi, konsultasi, kemudian kerjasama. Mungkin kami harap dan berikan kesempatan kepada Pak Topik dan Bu Asmiati untuk bisa menambahkan sesuai dengan kewenangan bidang tupoksi yang pernah dialami atau pengalaman yang pernah dialami. Silakan, terima kasih. Terima kasih, kami hanya akan menambahkan karena yang disampaikan oleh rekan kami Iqra tadi sudah pas dengan apa yang terjadi di lapangan, cuman hanya bahwa petani juga sangat berperanan dalam pencegahan kebakaran hutan. Karena ketika petani tidak membuka lahan dengan cara membakar, maka kebakaran hutan kebakaran lahan dan hutan bisa ditanggulangi sedini mungkin. Mungkin itu tambahan dari kami. Sekian, terima kasih. Baiklah, untuk masalah slide kita yang kelima, untuk masalah teamwork, ini kolaborasi jaringan kerja kita. Kerja tim yang sangat baik, mungkin dalam suatu masalah penanganan kebakaran hutan ini
di sini perlu saya tambahkan, ini kerja tim yang sangat membantu kita di dalam masalah kebakaran hutan. Di sini kami perlu tambahkan bahwa tim yang sangat dibutuhkan dalam waktu bisa dikatakan 24 jam, tidak ada yang namanya ini teamworknya tidak mengenal waktu. Ini kita Manggala Agni sama Damkar. Jadi kalau untuk dinas sosial kita nanti pascanya mungkin ada apakah ada korban jiwa. Kalau memang ada korban jiwa kita kembalikan nanti ke dinas sosial, itu masalah untuk mungkin dari segi makanannya kita bisa memberikan bantuan. Kalau untuk masalah di timboardnya sini, kalau masalah kebakaran hutan itu mungkin ke perkebunan kelapa sawit, kita mungkin bekerja sama nanti di instansi dinas perkebunan, gitu Pak. Mungkin itu sekedar tambahan dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, terima kasih Pak Taufik dan Bu Asmiati yang telah menambahkan. Demikian Bapak dan rekan-rekan semua presentasi dari kami. Kami menyampaikan maaf jika dalam presentasi ini ada data ataupun penyampaian yang kurang berkenan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih tepuk salut kelompok 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. 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 Oke. Baik, sebelum tanggapan dari saya silakan. Silakan, ada yang mau menanggapi secara global saja atau mau memberikan pendapat, saran? Izin Pak. Ya, silakan Pak. Siapa tadi? Pak Bustanil Pak. Oh, Pak Bustanil. Ya. Ya, silakan Pak Bus. Izin ini menanggapi ke kelompok saya 2 ke kelompok lain gitu Pak. Boleh kelompok lain, boleh kelompok Pak Bus. Oh boleh. Izin Pak. Saya mencoba menanggapi dari kelompok 1 Pak. Oh boleh, silakan Pak. Yang dipimpin jubir tadi Pak Salfitri, yaitu jejaring kerja penanganan stabilitas angkutan batubara di Kabupaten Sarolangun. Baik Pak, memang masalah angkutan batubara ini menjadi masalah yang polemik yang besar Pak, bukan di Sarolangun saja, di Provinsi Jambi Pak. Karena tambang yang ada ini tersebar di beberapa kabupaten, ada di Sarolangun, Batanghari, Tebo, Muaro Jambi, dan itu melintasi jalan nasional Pak, dari Sarolangun ke Jambi, yaitu di Talangduku Pak. Dan satu lagi arah ke Bungo yang dibawa ke Padang Pak. Memang apa yang disampaikan Pak Salfitri ini memang betul Pak. Ini dampak, memang kita mendukung Pak, investasi ini di Jambi ini kita mendukung Pak, biar ekonomi bergerak Pak, ekonomi Jambi bergerak karena ada investasi, ada investor yang masuk. Tapi satu sisi Pak, dampak dari angkutan batubara ini berdampak ke masyarakat Pak. Mungkin Bapak sudah baca berita, ada yang demo segala macam yang terdampak. Demo ke kantor gubernur, dipusing semua Pak, Pak Gubernur juga pusing. Karena Pak, investasi ini izinnya dari pusat Pak, lokasinya di Jambi. Nah, jadi dampaknya yang dirasakan masyarakat itu kemacetan Pak. Kemarin sempat viral, pernah macet 22 jam Pak. Itu tidak bergerak sama sekali. Nah, kemarin Pak Gubernur melakukan regulasi, menetapkan aturan-aturan. Nah, itu sangat baik Pak. Cuma implementasi di lapangan, awak angkutan ini, para sopir ini tidak disiplin Pak. Sudah dibuat oleh perhubungan dari provinsi, kabupaten, kota. Ada jam-jam yang boleh mereka lalui operasional dan tidak. Nah ini yang tidak disiplin Pak. Sehingga terjadi polemik itu Pak. Nah jadi memang ini butuh semua stakeholder Pak. Butuh jejaring kerja yang sangat kuat. Sehingga masalah batu bara ini bisa diselesaikan. Kemarin saya baca berita Pak, memang salah satunya jalan ini Pak, kalau dilema Pak, kalau kita stop ini ekonomi masyarakat. Banyak tergantung pada batu bara Pak. Mulai dari mulut tambang sampai ke angkutan, itu masyarakat semua terlibat secara ekonomi Pak. Pernah dulu di stop Pak, agak goyang ekonomi Jambi Pak. Pernah di stop oleh Pak Gubernur pada saat itu ekonomi Jambi, maka timbullah demo itu Pak. Jadi memang
salah satunya jalan solusi itu memang jalan khusus Pak, jalan khusus Batubara. Ini lagi sedang dipersiapkan Pak. Dan juga mungkin Pak Salfitri, Bapak mungkin pernah ke Serlangun, kalau sudah maghrib itu Pak Serlangun macet Pak. Nah, bukan macet kata Pak Presiden itu kalau suatu kota itu macet, ekonominya maju Pak. Jalannya macet Pak. Jadi semua terdampak. Jadi kalau maghrib itu Pak, mereka konvoy Pak. Jadi mungkin ke depan Pak Salfitri, bagaimana kita merancang untuk Sarawangun, mungkin ada jalan lingkar luar Pak. Seperti Bungo tuh bagus tuh. Jadi mobil truk tidak masuk kota Pak. Tidak mengganggu kota. Nah, mungkin bisa dipersiapkan master plan-nya ke depan. Mungkin itu Pak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi apa ya? Ada dilema juga ya Pak Bus ya. Mau iya. Ini mau dilanjutkan, ada dampak negatifnya gitu ya. Kalau dihentikan juga ada dampaknya kepada masyarakat yang di situ ya. Oke, baik, terima kasih Pak Bustanil atas tanggapannya. Ya, mungkin satu saja ya, satu saja. Ya, Bapak Ibu, sepertinya Bapak Ibu ini sudah berunding dulu ya, sudah ngobrol-ngobrol dulu di belakang ya. Iya, karena kalau saya lihat tugas kelompok ini tugasnya runut, dalam arti kata kelompok 1 itu membahas secara umum, kelompok 2 secara organisasi, kelompok 3 secara langsung ke isu yang diambil. Jadi mengerucut gini dia. Oke, saya bilang jangan-jangan ini Bapak Ibu di sini sedang ngobrol dulu. Nanti kelompok 1 kamu bicara ini ya, kelompok 2 kamu bicara ini ya, kelompok 3 bicara ini ya. Iya, ada interaksi Pak. Iya, sudah ada interaksi. Ini kayaknya apa ya? Operasi senyap lah gitu ya. Dipimpin oleh Pak Salfitri itu Pak. Iya. Oke, jadi Pak Salfitrinya Pak. Oh, Pak Salfitri yang ngatur ya. Jadi kelompok 1 itu berbicara tentang jejaring kerja secara umum. Apa sih jejaring kerja, siapa saja yang terlibat dan sebagainya. Nah, kelompok 2 itu berbicara tentang jejaring kerja apa sih yang ada yang ada dalam satu organisasi. Nah, di kelompok 2 mengambil contoh di organisasinya di mana tadi Bu? Dinas perkebunan ya. Peternakan. Ya, Dinas perkebunan dan peternakan. Oke. Dan di kelompok 3 itu lebih mengerucut lagi. Dia tidak ke seluruh organisasi, tapi dia ke kayak isu yang diambil. Nah, isu yang dibahas oleh Pak yang ditangkap oleh Pak Bustanil tadi. Nah, ya, jadi ya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, izin saya share skill sedikit tentang jejaring kerja. Nah, kemarin saya katakan bahwa Bapak Ibu mata pelatihan substansi, mata pelatihan di agenda kedua ini kan bersifat implementatif ya. Artinya nanti Bapak Ibu juga akan membuat jejaring kerja ini di dalam rancangan aksi perubahan Bapak Ibu. Nah gitu. Ya, nanti materi ini saya share di WA saja ya. Agak susah nge-share. Saya mau share di Zoom nggak bisa ya. Kayak nggak tahu kenapa. Biasanya bisa. Ya, jadi saya mengulang kembali yang dari kelompok 1 tadi, menegaskan kembali apa itu sih jejaring kerja gitu ya. Apa itu jejaring kerja? Maaf Pak, suara Bapak tidak terdengar Pak. Izin Pak. Tidak kedengaran ya Pak ya? Yang lain kedengaran? Dengar Pak. Oke. Ya, kalau begitu mungkin saya perlu pakai ini ya. Dinaikkan nadanya, dinaikkan 1 oktav ya. Iya. Handset Pak Salfitri mungkin tuh, handsetnya mungkin. Ya barangkali, ya mungkin ya oke. Ya. Mungkin headset Pak Salfitri itu perlu dikasih lem biru, lempar beli baru. Ini memang gaya kus yang memang sangat menyejukkan. Iya. Lem biru Pak, lempar beli baru Pak. Yang lama lempar. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang jejaring kerja, kita berbicara tentang hubungan antar dua pihak. Ya, berbicara tentang hubungan dengan pihak, baik itu hubungan secara personal maupun secara organisasi. Nah, di kelompok 2 tadi, dia berbicara hubungan secara organisasi kalau saya lihat. Betul enggak ya, Bang Pak Bustanil ya? Betul ya?
Jadi Pak. di dinas perkebunan ini dia membangun jejaring dengan dinas ini. Kayak tadi ya Bu apa tadi Bu Rina ya, Bu apa tadi? Yang Bu Flora. Flora, Bu Pak. Flora ya, Bu Flora ya. Flora. Kan tadi ngambil sampelnya di Bu Flora kan? Benar? Iya. Ya, dinas Ya, Flora. kayaknya di Dinas Perkebunan Peternakan Banyuasin ini perlu menjalin hubungan jejaring kerja dengan dinas ini. Dinas apa tadi ya Bu Flora ya? Iya. Nah, itu artinya yang dibuat oleh kelompok dua itu sudah memaparkan tentang jejaring kerja, sudah membangun, sudah memaparkan tentang jejaring kerja apa sih yang dibutuhkan dalam satu organisasi, dalam hal ini organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banyuasin. Nah, yang dibuat oleh kelompok dua ini, ya, Bu Flora CS ini, iya CS dan kawan-kawan, itu jejaring kerja secara organisasi. Nah, yang personal gimana? Yang organisasi, yang di dalam personal. Nah, ini bisa Bapak Ibu buat nanti dalam rancangan aksi perubahan Bapak Ibu, misalnya Bu Flora di kemarin salah satu ininya apa Bu Flora tadi, yang kelompok Pak Bustanul, Bu Flora siapa tadi? Dinas apa Bu? Dinas apa Ibu? Salah satu stakeholdernya tadi. Yang ikut Dinas Ketahanan Pangan Oke, sama stop. Dinas BPK. Pangan Bu ya. Nah, itu artinya, nah sekarang di Dinas Ketahanan Pangan, Ibu mau menemui siapa di situ? Kan tidak mungkin semua orang ada di situ ditemui kan? Dalam membangun jejaring kerjanya kan? Nah, apakah kabitnya? Nah, gitu. Kalau kabitnya, kabit apa yang ditemui? Nah, itu sudah secara personal, Mungkin mungkin misalnya di Dinas Ketahanan Pangan ada kabit ini misalnya pengendalian pangan, misal seperti itu ya. Nah, ketika Ibu misalnya menemui Bu Nita masih berjalan nih. Pak, masih Ya. di jalan saya, Pak. Oke, siap. maaf Bapak Ibu, saya terlempar. Iya. Iya. Saya ngoceh-ngoceh sendiri kok tiba-tiba zoom-nya hilang gitu ya. Ya, jadi kita kembali ke tadi yang Ibu Flora tadi, misalnya di Ibu Flora ada Dinas Ketahanan Pangan. Nah, kalau misalnya mau ke jejaring kerja secara personal, langsung temui kabit siapa? Ya, kabit siapa? Kabit siapa? Misalnya kabit apa yang di situ, langsung tuliskan nanti kabit apa. Misalnya gini, misalnya di tempat Pak Salfitri misalnya, di tempat Pak Sal kan bukannya kecamatan siapa? Ikro ya, yang sama-sama dengan Pak ini, Pak Ikro di Banyuasin enggak? Di ini apa? Bungo. Topik ya. Iya di Bungo. Ya, di Bungo, Pak Ikro ya. Nah, ya. Misalnya Pak juga Ikro, banyak asin. misalnya Pak Ikro, nah untuk di kecamatan ini kami perlu membangun jejaring kerja dalam hal pelayanan kependudukan, misalnya dengan Dinas Pendudukan dan Capil di Bungo misalnya. Nah, ketika Pak Ikro merumuskan, kan tidak semuanya ditemui. Nah, mungkin Pak Bungo, ini lebih tepatnya ke Pak Bustanil yang selaku Kabit Pia misalnya. Nah, maka di dalam rancangan nanti Pak Ikro langsung sebutkan saja Kabit Pia itu apa tadi, administrasi kependudukan kan ya. Nah, langsung di situ langsung disebutkan. Artinya Pak Ikro selaku agen perubahan itu membangun jejaring kerja secara personal. Gitu. Itu misalnya perubahan yang akan dilakukan Pak Ikro di kecamatan itu berhubungan dengan pelayanan pelayanan kependudukan di kecamatan misalnya. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu. Oke, baik. Kita lanjutkan. Jadi itu yang jejaring kerja secara personal ya, personal. Ya, Pak. Nah, Bapak Ibu, ini langkah-langkah secara sekilas saja ketika kita membangun jejaring kerja. Yang pertama tentukan dulu masalahnya apa. Apa yang akan kita lakukan perubahan ini. Tadi misalnya saya ambil contoh Pak Ikro tadi, misalnya Pak Ikro permasalahannya adalah bagaimana memberikan pelayanan kependudukan, administrasi kependudukan misalnya yang cepat, tepat sasaran, seperti itu misalnya kan. Oke. Kemudian dari masalah itu kan baru tahu, untuk mengatasi untuk mengatasi bagaimana pemberian pelayanan kependudukan ini, maka misalnya saya melibatkan siapa-siapa yang ada di situ, mungkin yang ada di kecamatan lain atau misalnya kepala desa, atau mungkin juga ke distrik capil misalnya, ke tempat kemudian baru bisa ditentukan. Nah,
stakeholder saya akan saya bangun dalam rangka perubahan pemberian pelayanan administrasi kependudukan ini, misalnya di Dinas Kependudukan, apalagi misalnya pertanahan misalnya ya saya contoh, apalagi. Nah, setelah itu baru lihat, oke, gambarkan hubungannya, ya, hubungannya bagaimana? Ya, hubungannya bukan berarti hubungannya tidak sedang baik-baik saja, bukan? Iya, hubungannya, ya. Ya, nanti kalau untuk gambaran hubungannya nanti itu kita lihat dari 4 kuadran. 4 kuadran nanti saya jelaskan ya. Saya jelaskan. Kemudian baru analisis struktur. Di analisis struktur ini kita membuat peta namanya. Oke. Nah, membangun jejaring kerja ini Bapak Ibu berkaitan dengan stakeholder. Kalau mungkin sering pernah dengar kata stakeholder, kita review kembali apa sih yang dimaksud dengan apa itu stakeholder Bapak Ibu. Nah ini ya, jadi stakeholder itu apa? Jadi stakeholder itu bisa perorangan maupun organisasi, Bapak Ibu. Ya, perorangan atau kelompok. Kelompok ini bisa dalam organisasi. Yang tadi membangun hubungan tadi kan, secara personal dan secara organisasional. Jadi secara perorangan maupun kelompok, baik yang di dalam maupun yang di luar organisasi kita. Gitu. Jadi misalnya yang seperti contoh Pak Ikro tadi, yang di luar misalnya dia ke Distrik Capil, yang di dalam siapa? Mungkin Sekcam yang terlibat itu kan, kemudian kasih-kasih yang ada di kecamatan tersebut. Ya, pelayanan umum misalnya seperti itu, kasih pelayanan umum dan sebagainya. Nah, bisa juga dia berasal dari non-government organization. Bisa juga berasal dari unsur-unsur di luar unsur kepemerintahan. Kalau tadi kan biasanya yang Pak Ikro tadi ke Distrik Capil itu kan dalam unsur pemerintahan. Apa contohnya? Misalnya di unsur masyarakat, unsur bisa Toma, tokoh masyarakat, toga, tokoh agama, bisa juga pejabat organisasi publik swasta yang lainnya, yang non kepemerintahan. Oke, itu. Nah, stakeholder. Kalau kita lihat dari dari asalnya, tadi saya katakan bahwa ada dua ya. Ada dua, ada yang disebut dengan internal dan ada yang disebut dengan eksternal. Ya. Jadi ada yang secara eksternal, ada yang secara internal. Jadi artinya dia yang tadi, ya contohnya yang misalnya Pak Julius di BKPSDM, yang internalnya yang di dalam lingkup BKPSDM itu Pak Julius, misalnya Kabit itu dan sebagainya. Oke, kalau di luar mungkin misalnya dinas pendidikan, ada BKPS guru kan. Yo, kalau ada obrolan kayak gini ya, agak Nakes. balik dah kok. Balik dah. Oke, baik. Nah gitu ya. Jadi bisa dari internal maupun dari eksternal. Eksternal. Ya. Nah hubungannya bisa hubungan formal dan hubungan tidak formal. Di mana hubungan ditandai dengan adanya dokumen. Apakah itu MOU, apakah itu PKS, misalnya perjanjian kerjasama, apakah ada MOU, ya Memorandum of Understanding ya. Nah, ada itu atau apa? Ya, oke. Maupun yang secara informal, ditandai dengan tidak adanya dokumen. Nah, Bapak Ibu, ini dukungannya apakah dia pro, kontra, apa dia netral. Jadi yang pro yang mendukung, yang kontra itu yang tidak, yang resisten, yang tidak mendukung ke kita, maupun dia netral, ya, maupun dia netral. Nah, yang ini yang saya bilang tadi, Bapak Ibu, pengelompokannya ke sini. Nah, nanti Bapak Ibu dari yang jejaring kerja tadi kita kelompokkan ke sini. Nah, kita lihat dari influence, pengaruh atau kekuatannya, dan juga dari interest. Nah, Bapak Ibu pernah belajar garis matematika kan? Jadi kalau garis matematika kan misalnya ini 0 ya. Kalau 0 ini kan di sini 0 ya. Kelihatan enggak pointer saya? Ya. Kelihatan, Pak, kelihatan. Di sini 0 misalnya. Kalau ada garis ke sini artinya apa? Positif atau negatif di sini lambangnya? Ingat dengan garis positif ya. Kalau ke sini negatif. Kalau yang ke atas, yang vertikal, yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Nah, maka kalau yang kelompok ke sini positif kan, dia masuk ke sini dia, kuadran pertama. Kelompok ini yang kita sebut dengan promotor.
promoters, ya. Artinya apa? Semuanya positif. Dari segi pengaruhnya positif, dari minat atau besar dukungannya juga positif. Nah, nanti Bapak Ibu kelompokkan ke sini. Ya, kelompokkan ke sini. Ya. Oke. Kemudian kalau yang sini yang laten, dia punya pengaruh tinggi, tapi dia punya kepentingan atau minatnya itu tidak tinggi, rendah. Nah, kalau yang ini, yang depender, ya, pengaruhnya tinggi, pengaruhnya rendah, tapi ininya tinggi, interestnya, kepentingannya. Nah, kalau yang keempat, apatetik, itu sama-sama rendah, ya, sama-sama rendah. Kepentingannya rendah, pengaruhnya juga rendah. Oke. Nah, ini ciri-cirinya nanti bisa saya bagikan saja, nanti bisa dibaca, ya. Oke. Nah, setelah itu Bapak Ibu baru membuat net map. Nah, ini yang dibuat oleh kelompok 2 tadi. Ini yang dibuat kelompok 2 tadi. Yang dibuat kelompok 2 itu secara organisasi, kalau ini secara personal, buat secara personal dan organisasi. Jadi dia digabungkannya. Oke. Nah, jadi misalnya Bapak Ibu posisinya di sini, perubahan apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Misalnya di sini yang jadi bagian berbeda adalah kabit promosi. Nah, ya, kabit promosi. Kemudian siapa-siapa saja stakeholder yang terlibat, yang terlibat dalam dalam perubahan yang akan dia lakukan. Nah, ya, oke, langkah-langkahnya. Oke, ini enggak usah. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu berbicara tentang stakeholder, berbicara tentang stakeholder. Nah, Bapak Ibu, tadi saya katakan bahwa penentuan stakeholdernya diawali dengan apa yang mau kita rubah ya. Oleh karena itu kita membuat dulu analisisnya, analisis situasi, ya, analisis situasi. Ya, nanti oke, sebentar saya. Nah, ini berhubungan dengan substansi materi manajemen perubahan sektor publik, Bapak Ibu. Ini berhubungan dengan substansi manajemen perubahan sektor publik ya, yang di agenda 2 itu. Jadi ini ada beberapa contoh alat analisis yang saya kemukakan sini yang bisa kita gunakan, yang sederhana saja. Ya, ini ada 2, ya, apa yang disebut dengan APKL, ya, aktual problematik kehalayakan kelayakan, ada juga dengan USG. Ya, dua-duanya ini bisa digunakan untuk menentukan isu prioritas apa atau yang mana yang mau dilakukan perubahan segera. Ini, ya. Nah, jadi dia menggunakan tabel, di mana pengisian ini dengan menggunakan skala Likert, ya. Jadi kalau misalnya yang APKL, ya, aktual. Seberapa aktual ke dia? Kalau dia sangat aktual 5. Jadi dimulai dari 5 terus ke bawah. Sangat aktual dia 5, kemudian aktual dia 4, cukup aktual dia 3, tidak aktual dia 2, sangat tidak aktual dia 1 nilainya. Jadi aktual ini kita berbicara tentang apakah isu atau situasi yang akan kita angkat itu, masalah yang kita angkat itu memang sudah aktual, sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Nah, gitu. Kemudian begitu juga dengan problematik dan kehalayakan dan kelayakan. Jadi problematik itu apakah dia mengandung unsur masalah? Apakah memang dia merupakan suatu masalah? Kehalayakan, apakah isu masalah yang diangkat itu berhubungan dengan orang banyak? Kemudian kelayakan, apakah dia memang layak untuk dijadikan isu? Jadikan suatu masalah. Nah, bisa juga dengan menggunakan ini. Oke, di mana ini mendesak, urgensi mendesak, keseriusan dan growth, dampak. Growth itu artinya pertumbuhan. Artinya serba besar dampak yang ditimbulkan kalau permasalahan itu tidak segera diselesaikan. Oke, ya. Nah, nanti Bapak Ibu, tentukan isunya apa, baru ke akar masalahnya apa, dan nanti langsung ke
alternatif solusinya apa. Oke. Oke, itu. Nanti saya kirim aja ini. Saya kirim saja ini. Mengingat waktu kita terbatas, saya kirim saja itu bahan payung itu, nanti silakan dibaca-baca ya. Oke, karena waktu kita terbatas, kita masih ada presentasi individu lagi ya. Oke. Tapi saya mungkin kita lihat situasinya. Kita langsung saja ke keempat dulu ya. Nanti kita balik ke teori kalau ada waktu masih memungkinkan. Kita berbicara tentang penjelasan tugas asinkronus Bapak Ibu untuk hari ini. Oke. Nah, untuk hari ini Bapak Ibu ya. Jadi untuk hari ini strategi komunikasi. Ya, ini juga nanti akan saya share Bapak Ibu, tidak usah tidak usah dicatat. Ya. Jadi untuk hari ini Bapak Ibu, saya ingat pesan Pak Bustanil Arifin tadi ya. Ya, yang ringan-ringan saja tugasnya. Jadi hari ini tugasnya hari ini tugasnya tidak saya berikan tugas kelompok, tapi cukup tugas individu saja Bapak Ibu. Nah, ringan kan? Iya. Nah, di mana tugas Bapak Ibu adalah ini tugasnya. Nah, Bapak Ibu, tugas satu tugas individu, ya, di mana tugasnya itu Bapak Ibu nanti membuat semacam analisis organizational of future instansi masing-masing. Jadi kira-kira organisasinya mau dibawa kemana? Oke, dengan melihat keterkaitan pencapaian IKU dan juga melihat Renstra, ya. Oke, baru nanti Bapak Ibu turunkan ke perkembangan pelayanan publik ya Mas. Kira-kira ke depannya pelayanan publik bagaimana mau yang dikembangkan di organisasinya. Misalnya di Pak Bu Stanil tadi apa Bu Stanil di Capil ya. Ya, misalnya di Capil. Kira-kira di Capil ini mau bagaimana ke arahnya. Ya, ke arahnya. Ya. Kemudian setelah itu baru dilihat kira-kira apa kekuatan organisasi dan kelemahan yang ada sekarang. Ya. Ada sekarang ya. Dan oke, baru kemudian masuk ke rumusan isu tadi, yang analisis isu tadi. Isu apa yang mau dikembangkan? Nah, yang di isu ini sesuaikan dengan tusi Bapak. Misalnya kalau Pak Julius kabit apa? Nah, kalau sesuaikan dengan kabit pengadaan ya. Jadi sesuai di bidang pengadaan. Tapi kalau yang di depan atas-atasnya masih secara umum. Masih secara umum. Artinya nanti Pak Julius bidang pengadaan ini apa yang mau diadakan perubahan untuk meningkatkan kinerja BKPSDM Muara Enim secara keseluruhan. Nah, seperti itu. Ya, atau misalnya Pak Sal tadi kan, Pak Sal Fitri misalnya. Nah, di Pak Sal Fitri ini di bidang apa tadi, perparkiran ya? Bidang apa tadi? Nah, iya Pak, siap Pak, benar Pak. Nah, di bidang itu Pak Sal apa yang mau perubahan di bidang apa? Di bidang Bapak itu apa? Untuk pencapaian organizational future. Kedepannya Dinas Perhubungan Sarawangun itu mau dibawa kemana? Nah, gitu. Artinya apa? Peran atau sumbangsi di bidang Pak Sal itu apa untuk pencapaian itu? Caranya ada apa? Caranya dengan melakukan ini tadi, dengan ini dulu. Nah, dengan membuat analisis ini. Membuat analisis ini. Nah, membuat analisis ini. Ya, membuat analisis ini. Nanti setelah dapat analisis itu, baru nanti setelah dapat kira-kira yang mana yang mendesak, yang mana prioritas mau diselesaikan. Misalnya di pasal tadi di bidang perparkiran itu yang mau diselesaikan, baru kemukakan idenya apa, ya, ide implementatifnya apa. Nah ini, ya, ini saya buat tanda kuning ini, ide implementatifnya apa. Oh misalnya Pak Julius mau apa gitu, Pak Sal misalnya di bidang perparkiran mau apa, atau Pak
Bu Stanil di bidang PIA itu mau apa gitu, yang mau diterapkan gitu ya. Nah, setelah dapat baru buat analisis jejaring kerja dan strategi komunikasinya. Nah, untuk jejaring kerja buat yang seperti ini saja. Oke. Kalau syukur-syukur kalau misalnya bisa lengkap jejaring kerjanya. Kalau tidak bisa ya sudah sampai ini aja boleh. Tidak harus ini ya, tidak harus yang lengkap. Kalau tidak memungkinkan, kalau memungkinkan yang lengkap, kalau tidak memungkinkan, saya minta Bapak Ibu membuat yang di sini saja. Nih. Yang di sebentar. Oke. Nah, yang ini. Bapak Ibu merumuskan yang ini satu ya. Satu, yang pertama ini dulu. Nah, ini. Yang ini pertama ini. Bagi stakeholdernya siapa saja yang di internal, siapa saja yang eksternal. Setelah itu buat ini, yang ini saja langsung mana tadi? Mana tadi yang 4 tadi? Nah, yang ini kelompokkan yang mana yang kuadran promotor, laten, depender, apathetic. Setelah itu baru buat yang ini. Nah, kalau kelompok 2 aman dia tadi sudah bikin yang kayak gini tadi kan sudah bikin peta kan? Yang kayak mana tadi? Yang kelompok 2 tadi. Yang kelompok 2 tadi sudah bikin kayak peta. Nah, yang bikin seperti yang dibikin oleh kelompok 2 tadi. Mana ya? Ini. Nah, ini. Kayak gitu. Ya. Baru setelah itu Bapak Ibu rumuskan strategi komunikasinya. Ini strategi komunikasinya. Ya, strategi komunikasinya ada bisa dilihat dalam modul dalam modul komunikasi. Ada modul strategi komunikasi. Oke. Baik, Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Oh iya, Bapak Ibu, untuk yang ini, untuk yang analisis tadi, itu saya bikinnya di ini ya, mohon maaf ya, saya bikinnya di Canva. Jadi mungkin kayaknya saya hanya bisa kasih link kayaknya. Saya hanya bisa. Pak. Ya. Misalnya dalam menjawab atau membuat tugas tersebut, kita ingin tampilkan memang yang ada di kantor, kemudian nanti akan jadi judul penelitian kita, boleh Pak? Ya, saya mengarahnya ke sana, tapi secara umum sebenarnya arahnya saya mau bawa ke sana. Saya mau menggiring Ibu Bapak itu ke sana sebenarnya. Iya, iya. Saya mau menggiringnya ke sana. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu sudah mindsetnya itu sudah arah ke aksi perubahan atau proyek perubahan gitu. Iya, sebenarnya saya mau menggiringnya ke sana Bu Flora. Makanya tadi saya bilang sesuaikan dengan bidang Bapak Ibu bagi yang kabit. Nah, bagi yang camat kan sesuaikan dengan tusi dari camat. Nah, gitu. Ya, soalnya gitu Bu Flora. Saya mau menggiringnya ke sana. Saya menggiringnya ke sana. Ya, supaya nanti ini bisa jadi langkah awal Bapak Ibu ketika memulai rancangan perubahan sudah mendapat gambaran. Oke. Gitu ya. Oke. Bisa Bu. Bisa dan sangat dibolehkan. Bukan dibolehkan saja Bu Flora, tapi sangat dibolehkan. Iya. Oke. Itu ya Bapak Ibu ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Izin Pak, tadi kan Bapak nyampaikan untuk ini kan tidak bisa di-share kata Bapak. Tugas yang akan disampaikan ke masing-masing peserta, membuat analisisnya Pak. Gimana caranya? Karena saya bikinnya di Canva, tapi mudah-mudahan bisa bisa dirubah dari PDF. Saya coba rubah dulu ke PDF. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Nanti saya kirim supaya kalau di PDF kan bisa di-download kan. Jadi Ya, tidak harus Pak. kalau sudah di-download kan tidak harus ini kan. Kayaknya kalau di Canva harus pakai internet dia kan. Ya. Ini susah bagi kami. Ya Pak. Iya. Saya coba kirimkan dulu ke satu. Ke siapa ini yang saya kirim ya? Bisa enggak? Mudah-mudahan bisa ya. Saya rubah ke PDF dulu. Ini saya coba dulu ya. Saya uji-uji dulu ya. Pak, ke Petri dulu Pak.
Coba tes. Oke. Saya uji-uji dulu. Nah, ini yang di paling atas yang di tempat saya ini Pak ini nih. Pak Bustanil ini yang paling atas yang Coba. Sama. Coba Pak Bustanil buka di ini, buka di HP atau di laptopnya, bisa nggak? Ya, nanti saya kirim semua nanti uji-ujiannya. Ya. Bisa ya Pak ya? Ya. Ya Pak. Oke, nanti Pak Sal saya kirim Japri juga Pak Sal ya. Siap, makasih Pak. Iya. Baik, ada lagi yang mau disampaikan? Oke, kalau Bisa tidak Pak, ada, masuk Pak. nah gimana Udah Pak? terkirim Pak. Udah terkirim Pak, udah. Oh ya, Ya, sudah oke. nanti Makasih Pak. Ya, biar Dari nanti saya grup Pak Bustanul. 10-10-nya nanti saya kirim semua. Ya. Kalau bisa, alhamdulillah kalau bisa. Oh, bisa ya. Baik, Bapak Ibu, kita masih ada satu lagi tugas individu. Ya, tugas individu kita kemarin berbicara tentang implementasi dari mata pelatihan kepemimpinan transformasional ya. Ya, oke. Oh iya, Bapak Ibu. Kayaknya tidak memungkinkan juga kita untuk ini ya, untuk kita paparan di individu. Gimana? Apa mau paparan? Sampel? Mau sampel paparan atau gimana? Atau kita free memory saja, langsung saya nilai saja, saya baca. Saran masukannya. Oke. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya ulang kembali. Jadi ini ya, jadi yang saya tanda kuning ini, ya, mungkin yang ini kita ganti saja ya. Ini enggak usah lah ya, terlalu banyak ya. Ya, jadi untuk tugas besok, karena besok kita paparan, karena nggak ada tugas kelompok kan. Besok kita individu paparan individu, mudah-mudahan 11-11-nya bisa maju. Ya, jadi Izin Coach Ariel. Ya. Izin Pak, terkait besok Jumat, kalau sesuai jadwal yang kami dapatkan Pak, itu jam Jumat 31 Mei 2024, jam 11.15 sampai 12.45. Izin Pak, Jumat. Ini jam ini bersamaan dengan sholat Jumat Pak. Ya, gini aja, besok kita ngusul ke penyelenggara supaya kita majukan jam 8. Seperti hari ini Pak ya? Ya, jam 8 sampai jam 9.30 atau paling lama jam 10 gitu. Kan cuma 2 jam. Terima kasih Pak. Ya. Jadi siap saja nanti diinformasikan di grup Bapak Ibu oleh manajer kelasnya ya. Nanti manajer kelasnya nanti. Bu Dwi nanti yang menghandle ya. Mau ditanyakan ke mungkin ke tutor yang lain, setuju enggak kalau maju jam 8. Kan ada 4 kelompok kan? Ya. Oke. Iya. Mudah-mudahan semuanya setuju Izin jam 8. Coach. Ya. Izin Coach. Terkait dengan yang Bapak share ke Pak Bustanil, ini yang terakhir yang ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan tugas yang ini belum di-share Pak, belum dikirim Pak Bustanil. Oh yang ini yang apa? Yang tugas tadi Pak. Oh yang tugas tadi. Oke. Sebentar. Yang deskripsi tugas ya? Ya, deskripsi. Ya, siap. Yang satu lembar itu. Iya, itu tadi Pak Sal ya? Pak Sal Fitri ya? Iya Pak. Kayaknya tidak sabar lagi Pak Sal mau bikin tugas nih.
Bukan, Pak. Bukan. Itu tanda kebingungan, tuh, Pak. Apa yang mau mana kriterianya? Terpacu adrenalinnya, Pak. Oh, terpacu. Terpacu, Betul, Pak. Semangat, Pak. betul Pak Bus, terpacu dah adrenalinnya Pak Bus ya. Ya, panas, Pak. Kayak batu bara tadi, Pak. Panas. Amanah itu kalau batu bara tuh dia tidak mungkin lewat-lewat baik. Retribusi sudah dihapus, Pak, sesuai dengan Undang-Undang Oh, Nomor gitu. 1 tahun 2002. Habis, Pak. Saya kira seperti di Klok Angkatan 1 kemarin, katanya YPAC katanya. Yang penting ada caro. Katanya. Oh. Aman Pak, YPAC katanya. Yang penting ada caro. Dikasihnya debu, Pak. Debu. Bentar, saya kirimkan ya. Iya, Pak. Siap. Ini yang di atas saya ini ada Bu Rina. Coba saya kirimkan ke Bu Rina ya. Ya. Nanti saya share juga ke yang lain nanti. Atau kalau yang belum nanti di Japri aja saya yang belum, kalau belum ini. Nah, izin nanti Bu Rina kirim ke grup kita, ada grup, Pak. Ya, di grup kelompok 2 Ke grup aja, Pak, kelompok 2. Ya. Oh gitu, boleh. Ya, Bu Rina nanti kirim. Ya. Yang tadi sudah saya kirim, Pak. Ya. Oh, yang tadi sudah dikirim Pak Bus. Nah, Sudah, Pak. Kelompok 2, Pak, ya. Sudah. Nanti Bu Rina tolong ya. Ya Bu Rina, tolong Bu Rina ya. Bu Rina paling atas. Bu Rina kirim ke grup. Bu Ketua Oke, kelompok 1. kalau sudah silakan dibuka sebelum saya akhiri kalau mau ditanyakan berhubungan dengan tugas dan materi kita pada hari ini. Mohon maaf hari ini tidak bisa kita paparan individu karena waktu tidak memungkinkan, jadi mungkin besok kita paparan individunya. Ya, siap-siap saja. Ya, Pak. Oke, jadi Berarti ada 2 materi yang dipaparkan besok, Pak. enggak, satu Bu. Yang tugas hari ini Bu. Satu aja. Yang tugas Yang kemarin mana? karena ini tidak nanti cukup nanti saya langsung iya. kasihkan ininya aja. Kontennya aja, konten atau konten ya, komplement dia. Iya. Ya. Ya, nanti untuk yang paparan besok itu tugas yang hari ini. Dan ini agak ringan. Ya. Saya takut nanti Pak Bustanil terpacu lagi adrenalinnya. Jadi cukup bawa dalam bentuk bahan tayang. Tidak usah buat di dokumen PDF atau Word atau di Word-nya ya. Tidak usah di Word, cukup buat PowerPoint saja. Gampang kan? Makasih, Pak. Ya. Atau ada yang mau bikin dokumen dalam bentuk PDF? Boleh. Jangan nambah-nambah. Jangan nambah-nambah. Ayo Pak Salyo. Ngumpul tugasnya sampai jam berapa, Pak? Sama Pak. Sama. Deadline-nya Jam 23. ya hari Kamis. Itu saya buat Rabu atau Kamis ya? Lupa saya. Kamis, Pak, hari ini. Hari ini Ya, bukan Kamis. di ininya Pak, di deadline-nya itu, di deadline tugas itu. Rabu malam, Pak. Oh, tetap benar ya Bu ya? Yang saya kirim ke Bapak Ibu tuh, yang melalui Bu Rina tadi. Sudah dibuka belum? Selasa ini Pak, tanggal 29 kalau di sini. Oh, aduh, lupa Bang. Rabu Maka 29. di atasnya Kamis ya. Berarti Rabu depan. Nah, Nah itu menyesuaikanlah Kamis tanggal 30 hari ini. Ya, Hari ini. jelas besok insya Allah bisa disiapkan itu, Pak. Ya, tugasnya sudah saya ringankan, tidak usah dibuat 2 kali kerja dalam bentuk dokumen. Cukup. Ya, tapi cukup dalam bentuk PowerPoint saja. PowerPoint. Ya. Boleh PowerPoint, boleh juga Canva, boleh terserah lah. Oke. 30 Mei ya. Oke, baik Bapak Ibu, ada lagi yang mau disampaikan sebelum saya tutup? Silakan. Ya, nggak apa-apa. Nanti bisa nanti kita komunikasi lewat WA saja. Kalau seandainya pada saat pengerjaan Bapak Ibu menemui kendala atau ada sesuatu yang mau diperjelas lagi atau mau ditanyakan. Ya, baik Bapak Ibu, demikian pembelajaran kita di sinkronus kedua, di agenda kedua pada hari ini.
Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, ada kekeliruan selama pembelajaran kita tadi, dan juga mohon maaf Bapak Ibu yang sudah bikin tugas individu tapi tidak ditayangkan, jangan berkecil hati, jangan kecewa ya. Kalau kecewa silakan japri saya supaya besok mendapatkan prioritas pertama. Jadi besok kita undi, langsung kita tunjuk ya. Jadi siapa yang kecewa hari ini bikin tugas kemarin tidak dipaparkan hari ini, ya silakan japri saya, nanti besok langsung kita suruh yang pertama sekali maju. Oke, demikian Bapak Ibu pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan. Komunikasi kita tetap jalan, ya. HP saya tetap standby kalau Bapak Ibu menemui kendala dalam pengerjaan tugas asinkronus. Saya akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tepuk salut untuk kita semuanya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih. Dadah. Izin live. Bye-bye.